Salah satu organisasi sosial yang ada di desa adalah Karang Taruna. Lalu, siapakah orang yang berhak dan bisa dianggap sebagai anggota Karang Taruna? Apa tugas, fungsi, dan perannya di desa? Halo Sobat Desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke sahabat desa, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah organisasi penting di desa yang ada di bawah naungan pemerintah desa, yaitu Karang Taruna. Diakui atau tidak, berdasarkan pengalaman saya di pemerintahan desa, tampaknya tidak sedikit masyarakat, sebagai contoh adalah Karang Taruna yang ada di desa saya. Saya tidak tahu apakah di desa sahabat sekalian juga sama atau tidak. Yang jelas Karang Taruna sepertinya dianggap organisasi yang tidak penting, sehingga banyak orang yang bersikap acuh atau apatis dengan kinerja para anggota Karang Taruna tersebut. Seakan-akan Karang Taruna itu hanyalah kumpulan anak-anak muda yang tidak bisa apa-apa. Nah, benarkah demikian? Bagaimana nasib Karang Taruna di desa, sahabat-sahabat sekalian? Mungkin saja penyebab Karang Taruna sering dipandang remeh karena banyak orang yang belum mengetahui peran dan fungsi pentingnya dalam memajukan desa. Untuk itulah saya sengaja membuat video ini guna menjelaskan kepada para sahabat desa sekalian, terutama masyarakat luas di seluruh Indonesia, mengenai peran penting Karang Taruna dalam memajukan desa. Untuk mengetahui seberapa penting peran Karang Taruna ini, tidak perlu jauh-jauh, cukup dilihat dari pengertian Karang Taruna itu sendiri. Apakah Anda tahu apa itu Karang Taruna dalam undang-undang? Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pengertian ini terdapat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2021 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna atau disingkat Permensos 77/2010. Itulah pengertian Karang Taruna. Dari sini saja kita sudah tahu betapa pentingnya keberadaan Karang Taruna di desa. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah dan sarana pengembangan potensi masyarakat di desa, terutama dalam hal kesejahteraan sosial dan kaula muda. Nah, sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di desa. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya, serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menangani masalah tersebut. Nah, kesadaran dan tanggung jawab sosial inilah yang merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna. Jadi, Karang Taruna yang betul-betul top bukanlah dibentuk atas penunjukan oleh kepala desa, melainkan atas kesadaran dan tanggung jawab diri sendiri. Intinya, Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda, dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat. Lalu, siapakah yang disebut anggota Karang Taruna itu? Nah, tentang hal ini, ada dua jenis anggota Karang Taruna sebagaimana disebutkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, yaitu ada anggota pasif dan ada anggota aktif. Yang dimaksud dengan anggota pasif adalah keanggotaan yang bersifat stensil pasif atau keanggotaan otomatis, yaitu meliputi seluruh remaja dan pemuda yang berusia antara 11 sampai dengan 45 tahun. Sedangkan anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 sampai dengan 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan Karang Taruna. Itulah dua anggota Karang Taruna. Artinya semua masyarakat dalam rentang usia antara 11 sampai 45 tahun secara otomatis adalah anggota Karang Taruna, walau statusnya pasif. Adapun anggota aktif lebih kepada orang dalam rentang usia tersebut yang menjadi pengurus atau pengelola Karang Taruna. Maka anggota aktif ini bisa disebut pengurus Karang Taruna.
Adapun kriteria pengurus secara umum untuk menjadi pengurus Karang Taruna, maka harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setia kepada Pancasila Undang-Undang 45. Yang ketiga, berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibutuhkan dengan identitas resmi. Dan yang keempat, memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Yang kelima, bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja sama dengan timnya maupun dengan berbagai pihak. Yang keenam, berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun. Yang ketujuh, mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta kekarang tarunaan. Dan yang kedelapan, peduli terhadap lingkungan masyarakatnya. Lantas, apakah para pengurus Karang Taruna itu ditunjuk oleh kepala desa secara sepihak? Tidak. Apabila ada kepala desa yang menunjuk pengurus Karang Taruna secara sepihak, maka ia bisa dikatakan melanggar pedoman Karang Taruna yang dijelaskan dalam Permensos 77/2010. Yang benar adalah pengurus Karang Taruna itu di tingkat desa dipilih dan disahkan dalam temu karya desa atau kelurahan. Kemudian setelah terpilih, maka pengurus Karang Taruna tingkat desa itu dikukuhkan dengan surat keputusan kepala desa dan dilantik oleh kepala desa setempat. Karena itulah Karang Taruna berada di bawah naungan pemerintah desa. Pengurus Karang Taruna tingkat desa selanjutnya berfungsi sebagai pelaksana organisasi dalam wilayahnya. Karang Taruna tingkat desa atau kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat memiliki pengurus minimal 35 orang dengan masa bakti selama 3 tahun. Nah, adapun struktur kepengurusannya sekurang-kurangnya terdiri dari jabatan-jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, seksi pendidikan dan pelatihan, kemudian seksi usaha dan kesejahteraan sosial, kemudian seksi kelompok usaha bersama, seksi kerohanian dan pembinaan mental, seksi olahraga dan seni budaya, seksi lingkungan hidup, dan yang terakhir seksi hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan. Jadi ada 13 susunan kepengurusan. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki peranan penting dalam memajukan desa, terutama pemuda, Karang Taruna memiliki pedoman dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang kemudian diubah menjadi Permensos RI Nomor 77/HUK/2010. Landasan hukum tentang Karang Taruna tidak hanya di Permensos tersebut saja, tapi ada beberapa peraturan lainnya yang menerangkan tentang fungsi, tugas, dan juga kedudukan Karang Taruna di desa, seperti Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 1 angka 14, dan juga Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Oke sahabat desa, itulah sekilas penjelasan saya tentang Karang Taruna dan siapa orang yang bisa dianggap anggota Karang Taruna. Agar video ini tidak berkepanjangan, maka saya tutup dengan menyebutkan tugas dan atau fungsi Karang Taruna yang sebenarnya seperti apa sih menurut undang-undang. Pertama, fungsi Karang Taruna dalam pasal 6 Permensos 77/2010, yaitu 1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda. Yang kedua, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan usaha ekonomi produktif. Yang keempat, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang kelima, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal. Yang keenam, memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah fungsi Karang Taruna menurut Permensos 77/2010 pasal 6. Adapun fungsi Karang Taruna dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 terdapat pada pasal 17 yang hanya berbunyi dua fungsi saja, yaitu pertama, pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi remaja, dan yang kedua, penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja,
penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi remaja. Jadi, fungsi yang paling detail dan lengkap terdapat dalam Permen 177/2010 pasal 6. Walau begitu, fungsi Karang Taruna dalam Permendagri nomor 5 2007 juga sangat penting demi membebaskan pemuda dari ancaman narkoba dan merehabilitasi pemuda-pemuda yang sudah terkena ke narkoba. Karena bagaimanapun pemuda itu adalah generasi muda penerus bangsa. Demikian yang bisa saya share tentang Karang Taruna dan fungsi pentingnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda atau kita semua, terutama Anda yang sekarang kebetulan menjabat sebagai anggota aktif Karang Taruna. Semoga Anda bisa amanah menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Amin. Jika ada pendapat yang berbeda atau ingin di-share atau ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.